ya. Ember ya. Ini bisa dijelaskan Mbak Nara terkait dengan perbedaan kedua uang tunai ini gitu ya. Padahal ini masih sah ya Mbak untuk Masih sah dipergunakan. untuk digunakan untuk bertransaksi. Oke. Nah, kan ini kalau kita lihat secara fisik nih ya, secara apa ya? Ini secara cuman ini ya dilihat aja udah sangat berbeda ya Zara. Dari warnanya. Nah, kan kalau di emisi ini 2016 dan juga 2022 itu dari warnanya aja sudah sangat terlihat perbedaannya. Dimana kalau di 2016 ini mungkin warnanya lebih ini ya kurang terang. Nah, kalau yang di emisi 2022 itu warnanya lebih mencolok dan juga lebih terang. Itu mungkin ciri-ciri yang pertama perbedaannya yang paling terlihat itu ya Zara. Nah, yang kedua itu mungkin ini sekarang itu di emisi setiap emisi pasti ada ya. Nah, ini tuh ada garis ini. Ya. Nah, itu biasanya disebut dengan blind code, di mana ini itu bisa digunakan untuk teman-teman kita tunanetra itu untuk mengenali uang rupiah, di mana aku boleh pinjam yang ini ya Zara. Oke. Di mana di sini misalkan ada 100.000 nih. Nah, 100.000 itu akan berbeda dengan 50.000 blind code-nya. Di mana yang 100.000 itu cuman ada ini pasang, jadi ada 2 blind code. Nah, kalau yang ini ada 2 pasang blind code. Nah, ini bisa jadi penanda untuk teman-teman kita yang disabilitas tunanetra itu untuk ini melihat perbedaan uang di nilai uangnya 100.000, 50.000 itu pasti ada perbedaannya di blind code-nya. Nah, biasanya itu semakin kecil blind code-nya itu semakin banyak. Nah, ini 100.000 kan ada sepasang. Nah, kalau ini ada 2 pasang, nah nanti mungkin di 20.000, 10.000 itu akan bertambah juga blind code-nya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin yang berbeda lagi di emisi 2016 dan 2022 ini di ini Zara, di watermark. Nah, watermarknya sebenarnya dari dulu itu ada, tapi kalau sekarang tuh watermarknya ketika kita terang seperti ini, ini kan akan terlihat tuh watermarknya pahlawan yang tercantum di di rupiah tersebut Zara. Nah, kan jadi nanti kita kalau misalkan melihat uang, mungkin sekarang tuh banyak ya teman-teman yang masih meragukan ketika kita bertransaksi dengan uang emisi terbaru itu, ragu ini tuh uang palsu apa uang asli gitu kan. Nah, nanti mungkin Sobat Rupiah bisa dengan cara diraba. Nah, ini diraba juga, diraba kan ini ada kasar-kasarnya tuh. Nah, ini ada teksturnya, terus ada juga dilihat, terus habis itu diraba, habis itu diterawang. Di sini kan pasti terlihat watermarknya seperti itu. Nah, mungkin lagi yang paling menandai yang terakhir itu ini untuk benang pengaman. Nah, benang pengaman kan kalau dulu itu berada di sebelah kanan. Nah, kalau di emisi terbaru ini berada di sebelah kiri. Ya kan? Kiri. Oke. Iya, ini benang pengamannya Zara. Iya, bedanya. Sobat Rupiah nanti ketika punya uang bisa diperhatikan juga perbedaannya di emisi lama, emisi 2016 dan juga 2022. Tapi perlu diketahui bahwasanya ini keduanya masih berlaku untuk digunakan bertransaksi ya teman-teman. Jadi mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan ini ya yang umum digunakan yang emisi 2022 karena memang sejauh pengetahuan aku bahwasannya 2022 ini didesain dengan ini lebih kuat. Jadi akan lebih tahan air. Jadi akan masa edarnya itu lebih lama gitu loh Zara. Jadi yang 2022 ini memang didesain seperti itu. Nah, mungkin ini aku mau menambahkan untuk perbedaan yang terakhir itu dari segi ini bentuk fisik. Nah, dari yang dulu ukuran bener. Nah, kalau yang dulu kan 2016 itu mungkin perbedaannya cuma 2 mm ya. Kalau yang sekarang itu perbedaannya bisa sampai 5 mm. Nah, ini beda sekali Zara. Nah, ini 10.000 dan juga 100.000 berbeda. Nah, kan ini bisa jadi teman-teman yang mungkin disabilitas itu bisa dengan mudah sekali mengenali, oh ini yang paling besar itu 100.000, yang di bawahnya 100.000 itu ada 50.000. Jadi semakin kecil ini untuk ukurannya juga semakin kecil seperti itu. Nah, mungkin itu dulu sih Zara kalau terkait
perbedaan dari uang emisi 2016 dan juga emisi 2022. Ya. Nah, kalau untuk fenomena yang ditimbun di koleksi seperti itu gimana Mbak? Tanggapannya Mbak Nara terkait hal tersebut gitu. Oke, kalau aku sendiri ya, kalau mungkin ditanya terkait fenomena ditimbun karena mungkin untuk koleksi. Nah, kalau misalkan uang, katakanlah uang 75.000 ya, itu mungkin memang ini rupiah khusus ya, karena kan memang dikeluarkan kan hanya terbatas. Nah, itu mungkin kalau aku sendiri juga prefer untuk dikoleksi karena memang itu terbatas dan juga itu dikeluarkan khusus di hari-hari bersejarah di Indonesia. Nah, mungkin kalau untuk uang yang sekarang emisi 2022, jika teman-teman punya itu lebih baik digunakan transaksi aja, tidak apa-apa, karena mungkin nanti seiring berjalannya waktu bisa jadi yang memang umum digunakan itu yang emisi 2022 seperti itu. Jadi tidak usah ditimbun, ya mungkin nggak apa-apa ditimbun karena memang itu mungkin karena rasa cinta ya Zara, cintanya terhadap rupiah itu aduh aku ini sih sayang kalau misalkan dibelanjakan ini masih baru gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dirawat dan juga dijaga sebaik mungkin uang rupiahnya. Seperti itu. Wah, seperti itu. Seru ya Mbak perbincangan ilmu kita kali ini. Nah, itu tadi nih Sobat Rupiah terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah dan merawat rupiah ya dimulai dari kita. Kalau nggak dari kita ya siapa lagi ya Mbak ya? Ya benar sekali, benar Zara. Nah, itu tadi harapannya bisa menambah wawasan ilmu Sobat Rupiah di luar sana dan juga udah harus mulai diaplikasikan ya Mbak, bukan hanya dipahami aja gitu. Bisa juga ini ya, apalagi kalian nih teman-teman Genbi, kalian sebagai founder dari Bank Indonesia bisa juga nanti diadakan mungkin sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini tidak hanya sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, itu juga baik disosialisasikan mungkin yang pertama itu di orang-orang sekitar kita. Nah, orang terdekat kita. Nah, tapi juga mungkin nanti ada sosialisasi ke teman-teman kita yang disabilitas netra, itu bisa disosialisasikan terkait uang emisi yang terbaru itu agar nanti mereka-mereka teman-teman kita yang disabilitas netra itu bisa mengenali uang rupiah itu dengan gampang, seperti itu Zara. Oke, untuk kesimpulannya mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya Mbak, karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Tapi aku mau kasih satu buah patah kata gitu ya terkait cinta rupiah itu sama dengan mencintai Indonesia, bangga rupiah itu sama dengan menjaga kedaulatan, dan paham rupiah itu sama dengan mewujudkan stabilitas serta kesejahteraan negara. Jadi, udah nggak berasa ya Mbak, untuk bincang-bincang kita udah di titik-titik terakhir. Tapi untuk menambah semangat aku mau minta tolong Mbak Nara untuk jargon dulu nih, biar flashback gitu Mbak terkait jargon terakhir kita ya. Ini kan jargonnya apa ya? Jargon Genbi. Oh Genbi, oke. Jargon Genbi ya. Aku mulai ya Mbak. Oke. Genbi, energi untuk negeri. Terima kasih atas partisipasi Sobat Rupiah di luar sana, dan stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.